Guys, apakah kamu udah siap kalau nanti pekerjaanmu bisa aja digantikan robot? Ya, sebuah mesin canggih yang sekarang ini sudah punya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu memang meresahkan karena dia mirip sekali sama manusia. Sudahkah kamu siap kalau nanti muncul yang namanya Artificial General Intelligence atau AI yang sudah serupa sama manusia? Robot itu memang hemat biaya dan dapat diandalkan selama 24 jam dalam sehari. Beda sama pekerja manusia yang terbatas sama jam kerjanya. Tapi sebenarnya nggak sedikit kok yang merasa khawatir kalau pekerjaan mereka ya diambil alih sama robot-robot itu. Hal ini pun semakin nyata dengan adanya perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang kesininya semakin canggih dan semakin mirip manusia. Bukan nggak mungkin dalam beberapa tahun lagi manusia bisa hidup setara sama robot. Bicara soal pekerjaan yang bisa diambil alih oleh robot, sebenarnya mungkin loh. Pekerjaan yang sekarang ini kita damba-dambakan nampak keren, tapi di masa depan paling pertama kali digantikan sama robot. Kira-kira apa aja ya pekerjaan itu tadi? Nah, di kesempatan kali ini, saya bakal ngupas 10 pekerjaan yang menjadi idaman, tapi bakal digantikan oleh robot di masa depan. Yang pertama kita punya bankir. Pekerjaan satu ini peluangnya sangat besar akan digeser oleh para robot, di mana teknologi kecerdasan buatan yang canggih itu akan mempermudah para nasabah dalam menyelesaikan transaksi keuangannya tanpa harus ke bank. Malahannya, sekarang ini kenyataan sudah banyak sekali sistem layanan online dan juga cashless untuk urusan perbankan, sehingga nasabah nggak perlu repot-repot buat datang dan mengantri di depan teller. Sekarang pun sebagian tugas teller bank sudah mulai dikurangi sama yang namanya ATM. Itu sebenarnya sih bentuk robot yang sangat sederhana ya. Mesin ATM itu bisa digunakan setor tunai dengan sangat mudah dan praktis. Dari sini aja, kedepannya mungkin nasabah udah nggak perlu lagi manusia buat transaksi. Dan dengan semakin maju teknologi dan adopsi teknologi baru oleh para masyarakat luas, bakal semakin sedikit kebutuhan orang di industri perbankan ini. Di posisi nomor 2 kita punya analis keuangan. Profesi analis keuangan ini bisa tergantikan oleh robot loh guys. Sebabnya robot itu punya kecerdasan buatan yang bisa menemukan pola yang lebih menguntungkan dan menjalankan proses keuangan itu lebih cepat dari manusia. Wah, ternyata robot itu nggak hanya mengambil alih ya, tapi dia bisa punya kelebihan dibandingkan pekerja manusia. Dalam menganalisa tugas yang berhubungan dengan keuangan, mungkin pekerja manusia bakal memakan waktu cukup lama. Tapi kalau robot sudah disematkan kecerdasan buatan yang canggih dan sudah terlatih, dia bisa mengerjakannya dengan sangat cepat. Sebab para robot itu sudah di-training secara khusus untuk mengerjakan tugas dari seorang analis keuangan yang sangat handal. Sebenarnya cukup miris karena pekerjaan di jasa keuangan ini sekarang sangat-sangat diidamkan oleh banyak orang karena iming-iming gajinya besar. Apakah profesi bergengsi ini termasuk pekerjaan impianmu? Kalau iya, udah semestinya sih kamu siap dengan kemungkinan yang ada di masa depan. Di posisi ketiga ada dokter bedah. Apakah kamu kaget mendengar ada profesi dokter bedah bisa diambil alih oleh robot? Sekarang ini udah ada kecerdasan buatan yang dibekali sama algoritma yang dapat mendeteksi adanya suatu penyakit dalam yang diderita oleh pasien loh. Keren banget kan? Malah belakangan ini sudah diperkenalkan juga robot yang dikontrol dari jarak jauh buat menjalankan operasi bedah. Kemunculan robot ini tampaknya jadi kode besar kalau dokter bedah yang jasanya dikenal sangat mahal kedepannya menjadi yang pertama yang akan digantikan oleh robot canggih. Di samping itu, robot pun bisa diandalkan kapan aja tanpa kelelahan sebab mereka udah diprogram sedemikian rupa buat bekerja. Sekalipun pekerjaan itu sangat melelahkan kalau dikerjakan seorang dokter manusia. Di posisi keempat ada chef. Mungkin kamu udah pernah mendengar kabar kalau ada robot yang bisa masak. Sekarang ini aja udah muncul robot-robot keren layaknya seorang chef di dapur. Gimana nantinya? Nggak menutup loh kemungkinan kalau pekerjaan idaman seperti chef restoran itu bisa digantikan oleh robot yang canggih. Kalau ini terjadi, kalian yang punya cita-cita jadi chef udah siap belum? Malah
Malahan robot pintar itu diperlihatkan sebagai daya jual dan atraksi di beberapa restoran sekarang ini, di mana restoran itu nggak cuma punya pekerja manusia, tapi juga robot. Selain sang koki, beberapa profesi yang hubungannya dengan restoran pun juga digantikan oleh robot-robot. Di sisi lain, pasti ada kecemasan tersendiri kan buat orang-orang yang cita-cita jadi chef profesional. Gimana kalau profesi impianmu itu kedepannya bakal diduduki oleh seorang robot? Kesempatan buat jadi pekerja di posisi koki jadi makin sempit kan? Di posisi kelima ada advokat. Kamu tahu nggak, profesi yang berhubungan erat sama perkara hukum dan pengadilan ini jadi salah satu profesi yang favorit, tapi terancam bakal digeser oleh robot. Ini karena beberapa pekerjaan, terutama yang urusannya dokumentasi hukum, itu punya sifat pengulangan. Contohnya mencari aturan hukum yang berkaitan sama suatu kasus, membuat kontrak, dan yang lainnya. Yang sekarang ini biasa dikerjakan oleh seorang advokat junior. Robot pun bisa mengumpulkan, mengolah, sekaligus menyajikan data secara cepat. Apalagi dengan kecerdasan buatan yang makin canggih, bakal sangat mustahil kalau robot itu salah ketik. Nggak kayak manusia kan? Nggak dilakukan lagi. Saat ini pengacara sangat didam-idamkan oleh sebagian besar orang, apalagi gara-gara adanya Hotman Paris yang aktif di media sosial. Tapi kalau beberapa pekerjaan advokat ini bisa diambil alih oleh kecerdasan buatan, bakal sangat mengurangi posisi kebutuhan advokat yang tersedia, bukan? Di posisi keenam ada yang namanya dosen. Kedepannya bukan nggak mungkin loh, pendidikan tinggi bahkan sangat dibantu oleh robot dan kecerdasan buatan. Alhasil, mahasiswa yang tengah belajar nggak perlu lagi jasa seorang dosen untuk menyuapi ilmu ke dalam otak mereka. Hal ini nggak terlepas dari kecerdasan buatan yang sudah bisa dibekali ilmu pengetahuan yang tersedia di lautan data yang bebas yang dinamakan internet. Selain itu, robot pun dianggap bisa lebih loyal terhadap tugas mengajar dan nggak banyak mengerjakan proyek sampingan seperti dosen-dosen yang banyak ditemui sekarang ini. Kira-kira apa jadinya kalau kamu tahu mata kuliah yang kamu pelajari dibawain oleh sosok robot? Apakah kamu merasa nyaman, nggak perlu basa-basi, atau malah terintimidasi? Tentu aja ini bisa jadi momok menakutkan bagi para tenaga pengajar, seperti guru, nggak hanya dosen. Kalau aja robot-robot canggih itu mampu mengambil alih profesi seperti dosen, gimana nantinya? Apakah para dosen yang dikenal sebagai profesi terhormat ini sudah siap menghadapinya? Di posisi ketujuh, kita punya software engineer. Software engineer ini merupakan profesi yang cukup bergengsi belakangan ini, yang dia bertugas untuk membuat, mendevelop software sekaligus monitor perjalanan software yang sudah mereka buat. Tipe pekerjaan ini erat dengan produk yang sangat digital dan terkomputerisasi tanpa adanya interaksi di luar dunia komputer. Sehingga salah satu halangan robot sebagai makhluk yang 100% digital buat menggantikan pekerjaan seorang software engineer itu dirasa sangat minim. Malahan sekarang udah tersedia kecerdasan buatan yang namanya GPT-3. Diklaim bisa mengerjakan software simple jauh lebih cepat dengan perintah manusia sederhana. Dari era sebelumnya juga kecerdasan buatan sering diandalkan buat membantu dalam menyelesaikan masalah yang terkait sama teknologi. Di masa-masa sebelumnya cukup banyak kendala ringan seperti misalnya printer, gangguan jaringan itu harus ditangani oleh pekerja IT support. Tapi karena adanya robot pintar yang dibekali kecerdasan buatan, tugas-tugas itu bisa ditangani dengan sigap tanpa campur tangan manusia. Kalau kecerdasan buatan yang maju itu mampu menyelesaikan tugas teknologi dengan sangat sempurna, besar kemungkinan profesi software engineer yang sekarang dinilai masih aman karena butuh keterampilan, dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat eksplosif, profesi itu bisa juga terancam diambil alih robot loh. Kemudian di nomor 8 ada pengisi suara. Siapa sangka loh kalau pengisi suara yang berada di balik layar suatu karakter itu bisa digantikan oleh seorang robot. Kok bisa? Ya besar kemungkinan bisa, karena tugas pengisi suara adalah membacakan percakapan karakter tertentu menggunakan suara miliknya tanpa harus ada muka dan ekspresi. Dengan teknologi mesin learning sekarang ini, pekerjaan ini jelas sangat mudah digantikan oleh kecerdasan buatan yang pintar. Bahkan setelah sukses meniru pola aktor yang dituju, kecerdasan buatan itu bisa bekerja selama 24 jam non-stop buat mengisi suara tokoh tertentu. Kalau dibandingkan sama aktor manusia, tentu nggak bisa terus-terusan atau sepanjang hari, bukan? Dengan iklim entertainment yang semakin bebas, anime misalnya, bukannya nggak mungkin kalau orang bisa menerima kecerdasan buatan yang suaranya original, yang dikerjakan sendiri oleh AI yang dikenal sebagai Vocaloid. Suara Vocaloid itu otentik dari AI, bukan tiruan aktor manusia. Para kecerdasan buatan pengisi suara ini juga bisa dibekali dengan penyesuaian tipe suara yang beda-beda. Jadi para sutradara nggak perlu bingung-bingung buat mencari suara yang cocok sama karakter tokoh tertentu. Di industri hiburan yang sangat cepat bergerak ini, sangat merepotkan loh mencari pengisi suara. Tapi
Tapi dengan adanya kecerdasan buatan, tugas tersebut bakal kian hemat biaya dan praktis. Di posisi ke-9 ada sekretaris direksi. Beberapa orang, terutama kaum hawa, pasti ada juga yang mengidamkan profesi sebagai sekretaris direksi kan. Pekerjaan yang keren berurusan sama pejabat tinggi perusahaan ini rupanya bisa digantikan oleh robot juga loh. Sebab tugas yang ditangani cenderung berulang dan bisa diprogram. Seperti menjalankan tugas-tugas administratif, misalnya mengatur jadwal pejabat dan lainnya. Ketika tugas dan tanggung jawab seorang sekretaris direksi diambil alih oleh robot, maka kamu ya harus siap sebab teknologi semakin berkembang pesat. Apalagi semakin banyak muncul pejabat milenial yang nggak terlalu suka dilayani manusia. Hadirnya robot eksekutif asisten yang bisa menggantikan pekerjaan sekretaris tentunya akan mengancam jutaan sekretaris direksi di luar sana. Di posisi terakhir nomor 10 kita punya project manager. Project manager atau pimpinan proyek atau PM atau PIMPRO adalah seorang yang bertugas buat mengatur, mengelola, dan mengkondisikan jalannya proyek supaya bisa berjalan lancar sesuai jadwal dan biaya yang direncanakan. Ada banyak hitung-hitungan dan pengawasan yang harus diperhatikan oleh seorang project manager ini. Pekerjaan ini cukup menarik perhatian terutama para engineer. Nggak heran kalau kedudukannya begitu diimpikan oleh banyak orang. Tapi di sisi lain, pekerjaan ini juga berpeluang besar diambil alih oleh robot. Kecerdasan buatan sekarang ini mampu mengerjakan tugas-tugas dari seorang manajer, bahkan lebih optimal dan manusia, khususnya untuk pengawasan dan monitoring. Sudah tersedia software yang sangat canggih untuk menggantikan project manager, khususnya di proyek teknologi. Apa jadinya kalau seorang robot bisa menghandle pekerjaan terutama proyek dengan sangat sempurna? Tentu aja profesi project manager ini bisa segera digantikan oleh robot itu. Tapi seperti yang diketahui bahwa tugas seorang project manager itu nggak mudah dan sangat beresiko. Hanya ada sedikit kemungkinan kalau semua tanggung jawab itu bisa diambil oleh robot. Tapi perhatikan lagi bahwa robot-robot itu bisa dibekali dengan kecerdasan buatan dan kemampuan belajar yang canggih. Jadi tetap ada kemungkinan besar robot suatu saat mampu menggeser pekerjaan manusia di bidang project manager ini. Lalu kalau itu terjadi, kalian para orang proyek sudah siap belum akan hal itu? Oke guys, saya rasa cukup video saya kali ini. Komen kalau ada pertanyaan, komen juga kalau nggak setuju, like jika kamu suka, dislike kalau emang nggak suka. Jangan lupa juga untuk subscribe. Saya rasa cukup video kali ini. See you in the next video. Thank you, bye-bye.